Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahan saat teduh anak tanggal 30 September 2023 berjudul Pendamai atau Penebus. Ayat hari ini di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman, suatu hari ketika Tuhan Yesus murid-muridnya berada di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Bea bait Allah adalah semacam pajak yang diwajibkan untuk dibayar oleh para penganut agama Yahudi. Bea bait Allah dibayarkan setahun sekali oleh orang yang berumur 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, sebesar 2 dirham sebagai uang pendamaian atau penebusan jiwa. Pajak ini diwajibkan dalam hukum Taurat sebagai tanda bahwa manusia sudah terpisah dari Allah karena dosa dan perlu berdamai dengan Allah yang kudus. Bukan berarti Allah memerlukan uang, tetapi uang itu menjadi lambang pendamaian antara manusia dengan Allah. Pemungut bea atau pajak itu berkata kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Lalu Petrus menjawab, "Pemungut pajak itu memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Pajak biasanya diambil dari orang asing. Misalnya, orang Yahudi membayar pajak kepada bangsa Romawi.
Dengan demikian, orang Romawi tidak perlu membayar pajak, tapi yang wajib membayar pajak adalah orang asing. Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa sesungguhnya yang harus membayar pajak ke Bait Allah adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tidak memerlukan pendamaian dengan Allah, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Lalu, apakah Tuhan Yesus akan membayar pajak Bait Allah? Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya kepada Petrus, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukanlah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Batu sandungan artinya contoh yang buruk. Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia yang menggenapi, melakukan dan menyelesaikan hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus pasti membayar pajak Bait Allah meskipun dia bukan orang berdosa. Tuhan Yesus menyuruh Petrus memancing ikan di danau. Tentu itu bukan pekerjaan yang sulit bagi Petrus karena ia adalah seorang nelayan, tetapi ikan yang Petrus pancing itu ternyata bukanlah ikan biasa. Tuhan Yesus berkuasa memberikan ikan yang di dalam mulutnya berisi uang 4 dirham. Teman-teman, Petrus melakukan perintah Tuhan Yesus itu dan ia benar-benar menemukan uang 4 dirham di dalam ikan pertama yang dipancingnya. Keempat dirham itu lalu digunakan untuk membayar pajak bagi Tuhan Yesus dan Petrus. Kuasa Tuhan Yesus sungguh luar biasa dan mengherankan. Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan mereka dan cara yang ajaib. Teman-teman, pembayaran pajak itu sebenarnya hanya gambaran tentang manusia yang berdosa yang perlu diperdamaikan dengan Allah yang kudus, agar manusia dengan Allah bisa bersatu kembali di surga. Kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menanggung dosa-dosa manusia, termasuk dosa kamu dan saya. Tuhan Yesus bukan mendamaikan kita dengan menggunakan uang, tetapi dengan darahnya yang kudus. Mari kita bersyukur karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib dan oleh kebangkitannya. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1A. Apa itu bea Bait Allah? Jawabannya, uang yang dibayarkan setahun sekali oleh orang yang berumur 20 tahun ke atas sebesar 2 dirham sebagai uang pendamaian atau penebusan jiwa. 2A. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus dalam Matius 17 ayat 27? Jawabannya, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang
engkau pancing, tangkaplah dan bukan mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. B. Apa arti batu sandungan jauh? Jawabannya, batu sandungan artinya contoh yang buruk. 3. A. Sebutkan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib yang adik-adik temukan dalam renungan hari ini. Jawabannya, Tuhan Yesus berkuasa memberikan ikan yang di dalam mulutnya berisi uang dengan 4 dirham. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.